netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Bapak masih membahas tentang protista. Masih ingatkah kalian apa itu protista? Ya, protista adalah organisme sederhana yang telah memiliki membran sel sehingga disebut sebagai organisme eukariotik. Tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai fungi, plantae maupun animalia. Jadi protista ini dimasukkan dalam kingdom tersendiri. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas tentang protista mirip jamur. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan disebut juga sebagai alga. Alga ini merupakan kelompok organisme yang memiliki bentuk bervariasi, baik ukuran maupun komposisi senyawa kimianya. Ciri-ciri lain pada alga adalah alga ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga disebut sebagai talus. Itulah sebabnya mengapa protista tidak dapat dikelompokkan sebagai tumbuhan atau plantae. Di dalam sel alga terdapat berbagai plastida, yaitu organel sel yang mengandung zat warna atau pigmen. Berdasarkan pigmennya, alga dapat dikelompokkan menjadi 6 filum, yaitu chlorophyta, phaeophyta, rhodophyta, chrysophyta, pyrrhophyta, dan euglenophyta. Yang pertama adalah chlorophyta atau disebut sebagai alga hijau. Alga ini merupakan kelompok alga yang paling beragam karena ada yang bersel tunggal, kemudian koloni, dan bersel banyak. Pigmen yang dimiliki adalah klorofil yang mengandung karotin. Banyak terdapat di danau, kolam, tetapi sebagian juga ada yang hidupnya di laut. Contoh dari alga hijau atau chlorophyta yaitu chlorella dan chlorococcus. Yang pertama adalah chlorella. Organisme ini banyak ditemukan sebagai plankton air tawar. Ukuran tubuh mikroskopis, bentuk bulat, berkembang biak dengan pembelahan sel. Peranannya bagi kehidupan manusia antara lain digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium. Juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Serbuk chlorella dalam industri obat-obatan dimasukkan dalam kapsul dan dijual sebagai suplemen makanan dan dikenal dengan sun chlorella. Selanjutnya adalah chlorococcus. Protista ini memiliki tubuh bersel satu, tempat hidup di air tawar, berbentuk bulat telur, dan setiap sel memiliki satu kloroplas berbentuk mangkuk. Reproduksi dengan membentuk zoospora secara aseksual. Chlorophyta bersel tunggal ini ada yang dapat bergerak, contohnya adalah Chlamydomonas. Chlorophyta ada yang berbentuk koloni dan tidak bergerak, contohnya adalah Hydrodicton. Hydrodiction banyak ditemukan di dalam air tawar dan koloninya berbentuk seperti jala. Ukuran cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Reproduksi vegetatif dengan zoospora dan fragmentasi. Fragmentasi dilakukan dengan cara melepas sebagian koloninya dan membentuk koloni baru. Sedangkan reproduksi generatif dengan konjugasi. Selain itu ada juga chlorophyta yang berbentuk koloni dan dapat bergerak, contohnya adalah volvox. Volvox ditemukan di air tawar
Koloni berbentuk bola jumlah antara 500 sampai 5.000 buah. Tiap sel memiliki 2 flagel dan sebuah bintik mata. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan seksual dengan konjugasi sel-sel gamet. Selain itu ada juga chlorophyta yang berbentuk benang. Contohnya adalah Spirogyra. Chlorophyta yang berbentuk benang yang pertama adalah Spirogyra. Ganggang ini didapatkan di sekitar kita, yaitu di perairan. Bentuk tubuh seperti benang, dalam tiap sel terdapat kloroplas berbentuk spiral dan sebuah inti. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual dengan konjugasi. Selain itu, chlorophyta yang berbentuk benang adalah Oidogonium. Ganggang ini berbentuk benang, ditemukan di air tawar dan melekat di dasar perairan. Reproduksi vegetatif dilakukan oleh setiap sel yang menghasilkan sebuah zoospora yang berflagel banyak. Reproduksi generatif adalah salah satu benang membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan menghasilkan gamet jantan spermatozoid. Pada benang yang lain membentuk alat kelamin betina yang disebut oogonium. Oogonium akan menghasilkan gamet betina atau ovum. Spermatozoid membuahi ovum dan terbentuk zigot. Zigot akan tumbuh membentuk individu. Chlorophyta ada juga yang berbentuk lembaran, contohnya adalah ulva. Ganggang ini ditemukan di dasar perairan laut dan menempel di dasar, bentuk seperti lembaran daun. Perkembangbiakannya secara vegetatif dengan menghasilkan spora dan spora tumbuh menjadi ulpa yang haploid. Ulpa haploid disebut gametofit haploid. Kemudian secara generatif akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Pertemuan gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi ulpa yang diploid disebut sporofit. Selanjutnya, sporofit membentuk spora yang haploid setelah mengalami meiosis. Dan selanjutnya mengalami mitosis dan menghasilkan gametofit yang haploid. Contoh lain dari chlorophyta yang berbentuk lembaran adalah cara. Cara hidup di air tawar terutama melekat pada batu-batuan. Bentuk talus seperti tumbuhan tinggi, menyerupai batang yang berruas-ruas dan bercabang-cabang, berbentuk kecil. Pada ruasnya ini terdapat nuklea dan globula. Di dalam nuklula terdapat archegonium dan menghasilkan ovum. Di dalam globula terdapat antheridium yang memproduksi spermatozoid. Spermatozoid akan membuahi ovum dan menghasilkan zigospora yang berdinding sel. Pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi. Yang kedua adalah Phaeophyta atau disebut sebagai alga coklat. Bentuk tubuh alga ini seperti tumbuhan tingkat tinggi dan hidupnya di air laut. Biasanya terdapat di pantai dan melekat pada batu-batuan dengan alat pelekat semacam akar. Alga ini berwarna coklat karena memiliki pigmen yang dinamakan phycoxanthin selain klorofil, karoten, dan xanthofil. Reproduksi vegetatif menggunakan fragmentasi, sedangkan reproduksi generatif ini dengan membentuk alat kelamin yang disebut konseptakel jantan dan konseptakel betina. Di dalam konseptakel jantan ini terdapat antheridium, sedangkan di dalam konseptakel betina terdapat oogonium yang membentuk ovum. Spermatozoid akan membuahi ovum yang menghasilkan zigot. Contoh dari Phaeophyta adalah Sargassum,
Makrositis, Ectocarpus, dan Fucus. Yang ketiga adalah Rhodophyta atau disebut sebagai alga merah. Ganggang ini hidup di air laut dan bentuk tubuhnya seperti rumput sehingga disebut juga sebagai rumput laut. Tubuhnya besar banyak dan seperti lembaran. Warna merah karena mengandung pigmen picoerythrin. Dan produksi seksual dengan peleburan antara spermatozoid dan ovum yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi ganggang merah. Erythema piscinasum ini merupakan penghasil agar-agar di daerah dingin. Ganggang merah ini mempunyai pigmen yang disebut picobilin. Contoh dari Rhodophyta yaitu Spinasum, Giledium, dan Rhodymania. Yang keempat adalah Chrysophyta atau ganggang keemasan. Biasanya ini tumbuh di air laut dan tumbuhnya ada yang besar satu dan ada yang besar banyak. Alga ini digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu kelas alga hijau kuning, kemudian kelas alga keemasan, dan kelas alga diatom. Contoh kelas alga hijau kuning adalah Foursquaria. Alga ini memiliki klorofil pigmen hijau dan kantofil atau pigmen kuning, karena itu warna hijau kekuning-kuningan. Contoh alga keemasan adalah Cynura. Alga ini memiliki pigmen keemasan atau karoten dan klorofil. Tubuhnya ada yang bersel satu, contohnya adalah Ochromonas dan bentuk koloni. Kelas alga diatom. Diatom banyak ditemukan di permukaan tanah basah, misalnya sawah, got, atau parit. Tanah yang mengandung diatom berwarna kuning keemasan. Tubuh ada yang uniseluler dan koloni. Dinding sel tersusun atas 2 belahan yaitu kotak dan tutup. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan diri. Contohnya adalah Navicula, Panularia, dan Cyclotella. Yang kelima adalah Pyrophyta. Alga yang termasuk ke dalam alga api ini disebut Dinoflagellata. Tubuhnya tersusun atas satu sel, memiliki dinding sel dan dapat bergerak aktif. Ciri utama bahwa di sebelah luar terdapat celah dan alur. Masing-masing mengandung satu flagel. Alga api berkembang biak dengan membelah diri dan kebanyakan hidup di air laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Yang terakhir adalah Euglenophyta. Euglenophyta ini merupakan organisme bersel satu yang mirip dengan hewan karena tidak berdinding sel dan mempunyai alat gerak aktif berupa flagel sehingga dapat bergerak bebas. Mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis, hidup di air tawar dan tanah maupun tempat yang lembab. Contohnya adalah Euglena. Euglena ini terdapat di air tawar, misalnya di sawah. Bentuk tubuh sel oval memanjang. Pada mulut sel terdapat cambuk atau flagel dan digunakan untuk bergerak. Dekat mulut ini terdapat bintik mata atau stigma yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang.
Di dalam sitoplasmanya terdapat butir kloroplas yang berisi klorofil. Oleh karena itu, euglena berwarna hijau. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai protista mirip tumbuhan. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silahkan kalian like video ini, kemudian silahkan kalian absen di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Baiklah, sebagai tugas kalian, carilah referensi di internet mengenai protista mirip tumbuhan. Kemudian kalian gambar salah satu contoh, yaitu Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta, Pyrrhophyta, dan Euglenophyta beserta penjelasannya. Kemudian silahkan kalian kirim menggunakan Google Classroom. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.